Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saya yang saya sayangi, bersama saya Gatot Widayanto. Kali ini saya ingin membuat pratinjo buku ya. Jadi sebuah buku yang sudah saya baca dan saya tidak bermaksud untuk membedah tuntas, tapi paling tidak memberikan sedikit gambaran tentang buku ini mengenai apa gitu ya. Jadi saya pilih buku yang ya sudah saya baca, makanya saya perlu memberikan ulasannya di sini. Judulnya The School of Life, ya, karangan Alain de Botton. Menurut saya ini buku layak dibaca dan sejujurnya saya memiliki buku ini sudah cukup lama, mungkin setahun gitu, ketika seorang teman, Bu Husna ya, itu ke KL dan beliau memfoto buku yang dibeli anaknya gitu. Lah, kok judulnya menarik gitu ya. Saya senang sekali judulnya The School of Life gitu. Sekolah kehidupan gitu kan. Siapa yang nggak tertarik gitu. Jadi saya tertarik banget dan saya cari ternyata di Indonesia ada. Jadi saya beli dan baru saya baca. Itu pun saya baca karena pada saat bertemu dengan teman-teman Brit gitu, ada dua orang yang mengatakan dua orang ini sepaham ya, tidak menyukai buku ini gitu. Nah, karena dibilang tidak menyukai ya, saya tertarik baca. Tidak disukainya di mana. Tapi ternyata setelah saya baca, justru sebaliknya, saya menyukai bukan karena buku ini memberikan suatu apa ya, suatu how to, bukan buku how to ya, tapi buku yang mencoba menguliti kehidupan ini ada apa aja sih gitu ya. Jadi kehidupan ini ada apa aja, terutama bagi diri kita dan pemahaman kita terhadap orang lain. Nah, untuk itu saya juga karena begitu senangnya membaca buku ini dan sejujurnya saya baca sambil menikmati kopi gitu ya seperti biasa. Tapi yang menarik adalah memang dibuat chapter-chapternya itu berdasarkan ini ya, apa, bentuk huruf atau fontnya gitu ya. Jadi sesuatu yang menjadi bagian yang lain itu karena font itu, kecuali perbedaan dalam bab. Nah, saya sudah merangkumnya, bukan merangkum lagi, menyusun lagi table of contents-nya gitu. Supaya apa? Karena kalau di table contents yang di depan terlalu umum. Dan saya merasa berkepentingan untuk membuatnya lebih detail gitu. Karena buku ini bisa menjadi referensi saya kalau ingin membuat suatu topik di dalam EQ Spotlight. Jadi bisa dikatakan modal buku ini, teman-teman di EQ Spotlight atau Three Coaches ini bisa membuat topik selama 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, makanya saya buat daftar isinya. Nah, ini bukunya ya, The School of Life. Jadi pada saat saya baca langsung saya foto. Dan table of contents-nya sebetulnya terdiri dari introduction seperti biasa ya. Saya selalu baca introduction karena dari situ saya bisa melihat konteks bukunya mengenai apa, dan kemudian saya lihat table of contents secara detail, yaitu mengenai self, kemudian mengenai others, kemudian mengenai relationships, mengenai work, dan terakhir mengenai culture. Jadi lima-limanya ini digambarkan dalam bentuk peta ya sama si Alain de Botton ini, dan menurut saya menarik, cukup mewakili kehidupan kita. Apapun kehidupan kita pasti ada aspek pribadi, ada juga aspek orang lain dan aspek hubungan ya. Dan juga ada aspek kerja dan culture. Jadi lima-limanya ini ada semua dalam kehidupan kita. Jadi kenapa enggak kita ikuti saja. Nah, introduction-nya aja udah menarik ya, karena di situ ada beberapa subjudul gitu di dalam introduction. Saya juga bingung. Introduction biasanya kan mengulas mengenai buku ini cerita mengenai apa, tapi langsung. Jadi begitu introduction langsung ditulis nomor 1 education, nomor 2 emotional intelligence, nomor 3 self help. Dan itu bukan dinomorin 1, 2, 3. Jadi semua ini
ditulis begitu saja, ya seperti ini, ya urut-urutannya gitu. Jadi saya baca juga awalnya bingung, tapi lama-kelamaan saya pikir, oh maksudnya si penulis ini ingin memberikan konteks secara umum bahwa kehidupan kita itu tidak jauh dari beberapa hal ini, ya. Dan mungkin teman-teman ada yang sedikit agak bingung dengan beberapa istilah ya, seperti akrasia. Akrasia itu apa gitu ya? Kok aneh gitu. Saya juga tadinya nggak ngerti apa gitu. Tapi setelah saya pikir, saya baca buku ini, ternyata itu adalah, sebentar saya buka juga nih bukunya. Kok jadi hilang ya? Begitu dicari malah hilang gitu. Weakness of will, a habit of not listening to what we accept should be heard, and a failure to act upon what we know is right gitu. Jadi ini semacam kemalasan untuk bertindak lah gitu ya. Kita udah tahu sesuatu itu baik, tapi kita nggak bertindak gitu. Tapi nggak diberi sebut atau nggak dilabeli dengan lazy ya, tapi akrasia gitu. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Jadi intinya the weakness of will gitu ya, kelemahan dalam kemauan. Nah, kira-kira gitu. Jadi lemahnya kemauan lah gitu. Jadi kalau kita mungkin bahasa gampangnya males gitu ya, tapi sebetulnya nggak itu. Jadi ini keren banget bahasanya, cukup psikologis gitu ya. Dan banyak sekali, dan saya juga senang istilah ini, sane insane gitu. Jadi suatu kegilaan yang masih wajar gitu ya. Jadi ini bagi saya cukup menarik karena memang dalam beberapa pekerjaan saya sebagai facilitator atau sebagai coach itu memang diperlukan kegilaan. Maksud saya begini, kalau saya memberikan coaching atau consulting biasa-biasa aja, mungkin orang nggak akan ingat gitu. Jadi intinya kita tahu coaching itu tentang apa dan kita harus kasih bumbu ya, kegilaan. Kegilaannya itu misalnya kita bukannya kita suruh misalnya ngasih training ya, bukannya saya berdiri di depan ngasih penjelasan, saya suruh salah satu dari peserta untuk berdiri di depan, dia bingung ngapain gitu ya. Sekarang Anda ceritakan mengenai apa yang Anda tahu, bingung lagi kan. Oke, kalau nggak tahu, sekarang ceritakan weekend kemarin Anda ngapain? Ceritakan di dalam kelas gitu. Jadi tujuannya apa? Bahwa mereka harus merasakan menjadi facilitator, menjadi trainer itu juga perlu penghayatan bahwa seorang facilitator itu berpikir bahwa panggung yang dia ciptakan adalah bukan untuk dirinya supaya beken, dirinya supaya didengar oleh peserta. Bagi saya itu nggak penting. Yang penting adalah saya menciptakan panggung untuk mereka untuk saling berprestasi dan saling mendengar, gitu ya. Tentu ada subjek yang saya harus bawakan. Jadi ini salah satu contoh aja ya. Kadang-kadang saya juga bawa pedal sepeda ke dalam ruangan meeting gitu ya. Orang bingung gitu, kenapa orang ini kok bawa pedal sepeda gitu. Itu kalau di ilmu facilitation namanya training props gitu ya. Jadi harus kita bawa sesuatu dan seterusnya. Ya ini introduction aja bicara banyak. Jadi kita baca introduction aja, habis itu kita istirahat, udah cukup, gitu ya. Nah baru kita ngomongin detail gitu ya. Jadi detailnya juga menarik loh ya. Saya bacakan yang gede-gedenya aja ya, strangers to ourselves. Jadi ternyata kita ini paling sulit dalam kehidupan ini adalah mengenali diri kita. Kita tuh seperti asing pada diri kita sendiri. Nah loh, ya. Dan saya merasakan iya juga ya. Kita kadang-kadang skeptis terhadap diri kita. Kadang-kadang kita dibebani dengan masa lalu, gitu ya. The past in the present, ini ya. Itu dikupas sama buku ini, ya. Kemudian knowing the past, gitu ya. Itu ada masa lalu kita mengenai ketidakseimbangan dalam hidup, terus kemudian luka-luka yang pernah ada, kemudian masa kecil yang indah, bahkan ada 8 chapter ini di sini ya. Kemudian ada juga the makers of emotional health, itu ada self love, candor,
communication, trust. Nah, ini aja ada 4 sesi EQ Spotlight yang bisa saya buat gitu ya, bisa kita buat. Terutama candor ini belum pernah kita buat ya. Jadi kita pernah membuat feedback, tapi belum pernah candor ini belum pernah ya. Kemudian self mengenai terapi ya, saya nggak begitu tahu, tapi karena ada subjek ini saya jadi tahu bahwa terapi itu ternyata ada yang sifatnya kita menyaksikan sesuatu gitu ya, atau terapi dalam hal mendengarkan, terapi waktu dan sebagainya, banyak sekali ternyata. Dan bagaimana psikoterapi itu bisa merubah kita ya. Saya belajar dari sini ya. Jadi bukan saya menjadi ahli terapi, tapi saya jadi tahu psikoterapi itu apa sih gitu ya. Jadi menarik bagi saya. Kemudian di hal kedua yang dibahas adalah others ya. Ini juga ada 2 halaman sendiri gitu ya. Pertama mengenai kindness ya. Kita menjadi orang yang ramah, yang sopan gitu ya. Ini juga di dalamnya macam-macam gitu ya. Ada charity of interpretation, motive, what to think of our enemies, politeness ya, kesantunan ya. Coba ini banyak banget kesantunan. Jadi saya bikin satu subjek EQ Spotlight bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 pekan aman ya. Jadi luar biasa ini buku. Kalau saya ikutin satu-satu, sebetulnya udah nggak perlu lagi mikir lagi EQ Spotlight mau bicara apa. Diplomasi ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Charm ya. Dan ternyata ini saya juga tahu dari teman saya yang Mbak Tasya itu yang sedang kuliah di ITB, beliau bilang bahwa beliau justru punya buku splatterannya dari sini, dari School of Life ini, yaitu Calm. Ya, dia punya bukunya. Jadi Calm sendiri satu buku lagi gitu ya. Jadi saya kebayang ya kalau saya suruh membuat EQ Spotlight gitu, atau teman-teman EQ Spotlight yang mendengarkan ini, silakan Anda pilih aja. Charm ini bisa shyness, vulnerability, udah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Kemudian worrying, whether or not they like us gitu ya. Ini kan kita banget ya. Sering banget ada orang yang selalu mengkhawatirkan orang lain suka nggak ya sama saya gitu ya. Ini juga penting gitu. Kehangatan ya, teasing, the good listener, social catastrophe ya. Ini semua bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 topik ya. 8 tambah 5 tadi sudah berapa? Ya, 13 minggu ya, 13 pekan aman ya untuk membahas EQ Spotlight. Karena tantangannya EQ Spotlight itu adalah setiap pekan harus menciptakan topik gitu. Jadi ternyata topik ada di sini. Calm juga banyak sekali ya, ada anxiety pernah kita bahas di EQ Spotlight ya. The importance of staring out of the window ya. Kebayang ya. Jadi saya suka soalnya ini menatap via jendela ini di depan. Ini saya di ruang atas rumah saya, di sebelah depan saya itu ada ruangan lagi yang langsung lihat ke jalan. Kok iya saya tadi itu menikmati itu ya pas sebelum sholat duhur ya tadi, sebelum sholat asar. Saya tuh sebelum turun, saya melihat dulu di depan itu, melihat dari balik jendela. Ya, ternyata asik banget gitu ya. Jadi the importance of staring out of the window itu ternyata menarik, dan kita bisa kaitkan dengan bagaimana kita melihat perspektif orang lain dengan melihat seolah-olah dari jendela lain gitu. Relationship ya, ada getting together ya, beyond romanticism. Ada 6 ya. Tidak hanya romantika aja kita berhubungan baik dengan orang lain. Maksudnya ini tidak harus suami istri atau cewek cowok ya. Jadi hubungan dengan bahkan dengan teman kita gitu kan pasti ada romantisme gitu ya. Kemudian choosing a partner, what we are a hellish proposition gitu ya. Nah, ini juga hellishness of others ini saya juga tadinya bingung gitu loh. Oh, ternyata gitu ya. Sampai the importance of sex segala macam. Jadi dia memang pengen melihat semua aspek kehidupan ya. Dealing with problems ya, arguments, pessimism, unrequited
Love, saya lupa ini apa, tapi saya bisa baca lagi nanti. Secrets, The Wisdom of Compromise. Ya, jadi ternyata membuat kompromi itu juga ada wisdomnya juga gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian work, ya. The Dangers of the Good Child. Coba, good child ada, masih ada dangersnya gitu ya. Impostor syndrome pernah kita bahas di EQ Spotlight. Fame, specialization, artist and supermarket tycoons, consumer society, dan seterusnya. Ya, kalau nggak salah artistic sympathy ini tentang kegiatan merajut ya atau haken ya atau merenda ya yang dulu sangat dihargai menjadi suatu skills yang keren gitu ya, tapi dengan adanya revolusi industri semuanya bisa dibuat dengan mesin ya. Jadi artistic sympathy ini sebetulnya mencoba merecognize atau memberi apresiasi kepada para artis yang biasa melakukan kegiatan merenda tadi. Culture, ya, ada romantic versus classical, kemudian why we hate cheap things, imperfectionism kita pernah bahas di EQ Spotlight, kemudian gratitude juga udah pernah beberapa kali kita singgung di EQ Spotlight. Culture lagi mengenai wisdom, ya ada banyak banget ya wisdom aja, segini banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, dari realism sampai calm ya. Calm aja tadi sudah ada subtopik sendiri ya, tapi ini calm di dalam wisdom ya. Jadi ini sangat komprehensif buku ini, walaupun tidak sekomprehensif Al-Quran ya. Tidak ada buku ya yang bisa mengalahkan Al-Quran karena ini hanya dari sisi kita sebagai manusia melihat manusia gitu. Nah, ini ada quote dari buku ini juga, love is a skill to be learned rather than just an emotion to be felt ya. Jadi ternyata mencintai itu adalah skill yang harus kita pelajari, tidak hanya suatu perasaan cinta, tapi harus kita mengusahakan diri kita untuk mencintai, termasuk mencintai apa yang kita lakukan. Ya, seperti saya mencintai buku gitu, tentu maunya buku yang bagus gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa tahu buku itu bagus atau tidak kalau tidak saya baca ya. Makanya buku ini, The School of Life ini awalnya sebetulnya tidak disukai oleh 2 orang teman saya, sesama anggota BRID ya, komunitas bedah buku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya terus bukan berarti terus benci sama mereka, enggak, karena alasan mereka adalah ini buku terlalu menggurui ya, dan saya pengen digurui. Jadi ya nggak apa-apa, bagi saya it's okay, dan silakan teman-teman kalau pengen digurui ya, versi teman saya tadi ya, silakan baca buku ini. Tapi kalau tidak pengen baca, cukup dilihat tadi chapter-chapter tadi, menurut saya sudah cukup menginspirasi. Anda tinggal lihat bagian yang mana, kalau perlu Anda langsung aja browsing di internet mengenai apa, anxiety gitu. Ketik aja anxiety, positive psychology ya. Jadi nanti di situs namanya positive psychology pasti ada tuh dibahas mengenai anxiety ya. Demikian yang bisa saya bagikan. Ini sekali lagi bukan bedah buku, tapi mencoba melihat apa sih isi buku The School of Life karangan Alain de Botton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.